Tanah longsor di Trenggalek rusak 10 rumah dan timbun jalan. Dinas Pendidikan Jawa Timur buka layanan SPMB SMA SMK Sistem AI. 26 kursi pesawat terbang batal digunakan jemaah embarkasi Surabaya. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Trenggalek. Saudara, tim Basarnas Jawa Timur mencari sejumlah korban di Kabupaten Trenggalek yang diduga tertimbun longsor. Proses pencarian dibagi 2 tim, yaitu tim jalur atas dan jalur bawah. Pencarian sejumlah korban terdampak longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Trenggalek pada titik utama kejadian dilakukan tim Basarnas Jawa Timur. Pencarian ini dilakukan setelah akses menuju titik utama tanah longsor sudah dibersihkan tim gabungan. Pencarian korban dibagi menjadi 2 tim, yakni tim atas dan tim bawah. Tim atas melakukan pencarian di titik utama lokasi tempat 3 rumah rusak dan tertimbun. Sedangkan tim bawah menormalisasi jalur menuju lokasi longsor. Sudah ada sekitar 150 personil, baik itu dari TNI, Polri, dari instansi pemerintah yang diwakili oleh BPBD, kemudian dari organisasi relawan kurang lebih sekitar jumlahnya 150. Nah, dari 150 itu tadi kita menjadi 2 tim. 1 tim atau tim pertama atau seru pertama itu fokus kepada pencarian di titik tanah longsor utama yang menimpa rumah. Kemudian tim 2 adalah tim yang digunakan untuk membuka atau menormalisasi titik entry point yang ada di bawah. Proses pencarian korban dilakukan menggunakan alat manual seperti cangkul, sekrup, dan linggis karena alat berat belum bisa menjangkau titik utama lokasi longsor. Selamat Widodo, Kompas TV Trenggalek, Jawa Timur. Tanah longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Trenggalek merusak 10 rumah dan menimbun akses jalan warga. Tim gabungan dari Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Trenggalek, dan anggota TNI Polri membersihkan material longsor dan membuka jalur menuju titik lokasi pencarian korban yang belum diketahui keberadaannya. Tim gabungan dari Basarnas Trenggalek, BPBD Trenggalek, anggota TNI dan Polri diterjunkan membersihkan material longsor. Selain itu, tim gabungan juga mencari sejumlah korban longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Trenggalek yang hilang akibat tanah longsor. Tim gabungan terkendala akses di sejumlah titik menuju lokasi. Sejumlah alat berat dikerahkan secara bertahap membersihkan material longsor berupa tanah, pohon, hingga tiang listrik. Setelah jalur terbuka dan bisa dilintasi, personil serta mobilisasi berbagai peralatan, proses pencarian korban longsor juga dilakukan. Yang bisa kita lakukan adalah hanya jalan kaki dan itu memakan waktu yang cukup jauh. Jadi nanti hari ini yang pertama adalah kita dorong untuk alat berat untuk kaitan untuk membuka akses terlebih dahulu semampunya. Terus setelah itu kalau bisa kita dorong untuk dropping teman-teman atau personil tim SAR gabungan untuk menuju lokasi sampai titik yang bisa diakses oleh kendaraan saja. Selain jalur yang terjal dan sempit di titik lokasi, kinerja tim gabungan membersihkan material tanah longsor terkendala tanah labil. Selamat Widodo, Kompas TV Trenggalek, Jawa Timur. Beralih ke sorotan selanjutnya, Saudara, Dinas Pendidikan Dindik Jawa Timur menyediakan layanan pendaftaran SPMB tingkat SMA SMK tahun ajaran 2025-2026 bersistem kecerdasan buatan atau AI. Selain itu, Dindik Jawa Timur juga tetap membuka jalur layanan langsung bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Dinas Pendidikan Dindik Jawa Timur berkolaborasi dengan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya dalam menyediakan layanan digital seputar SPMB melalui platform berbasis kecerdasan buatan atau AI bernama Senopati SPMB AI. Platform digital ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses terkait proses SPMB. Senopati SPMB AI memungkinkan orang tua atau calon siswa bertanya melalui aplikasi mulai dari kriteria jalur prestasi, syarat masuk SMA atau SMK, hingga sistem pemeringkatan. Dukungan layanan ini juga diperluas hingga ke daerah melalui cabang Dinas Pendidikan di seluruh Jawa Timur dan operator di SMA dan SMK negeri dengan total 32.985 operator. Inisiasilah, termotivasilah kita dengan ITS membuat komunikasi yang namanya Senopati SPMB AI, di mana masyarakat bisa mendownload apapun saja, umpamanya data mereka, prestasi anaknya, atau orang tua siswa membantu anaknya untuk menanyakan bagaimana proses mereka mau masuk di SMA, SMA B, dan segala macam. Nah, itu akan terbantu dengan adanya SPMB AI. Di sistem SPMB kita ini yang ada di web kita, itu terekam semua apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tapi kalau tidak puas lagi, karena biasanya masyarakat kalau saya lewat handphone atau lewat digital rasanya nggak puas. Nah, maka hotline kita di Jagir itu Dinas Pendidikan juga melayani kebutuhan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Sementara itu, Pemkot Surabaya membuka sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2025-2026 mulai awal Juni untuk tingkat TK, SD, dan SMP. Sebelum pelaksanaan, Dinas Pendidikan Dindik Kota Surabaya melakukan penitikan lokasi rumah calon siswa baru tingkat SD maupun SMP. Pendaftaran SPMB dilakukan secara daring melalui laman website spmb.surabaya.go.id. Dinas Pendidikan Dindik Surabaya terus memperbaharui data terkini titik penitikan lokasi rumah lantaran menjadi salah satu syarat penerimaan siswa baru jalur domisili. Dindik Surabaya akan membuka pendaftaran SPMB 9 Juni sampai 11 Juni untuk tingkat TK, 4 Juni sampai 17 Juni untuk SD, dan 24 Juni sampai 5 Juli untuk tingkat SMP dengan berbagai jalur seperti afirmasi, domisili, prestasi, hingga mutasi. Dindik Surabaya telah melakukan penitikan di 31.000 titik lokasi rumah calon siswa baru se-Surabaya. Selain penitikan, Dindik juga melakukan tahap validasi. Pendaftaran nanti kita lakukan lebih awal. Karena apa? Biar anak-anak itu kan karakternya masing-masing. Ada mungkin yang gamis itu jiwa pejuangnya tinggi, nggak mau ikut jalur afirmasi, nggak mau. Bisa ikut jalur prestasi, bisa ikut jalur domisili, tapi intervensinya tetap sama dari pemerintah kota. Baik masuknya jenjang sama atau di swasta, intervensinya sama. Lain domain tadi spmb.surabaya.go.id. Ada tahapan. Orang tua itu kan biasanya bingungan, apa mana jenenge putra-putri ini. Itu kita siapkan satu tadi penelitian jauh hari seperti hari ini. Penelitian itu hari ini sudah hampir 31.000. Kita beri semua kesempatan harapan untuk anak-anak, baik negeri maupun swasta. Saudara, pemerintah Kabupaten Kediri menggelar Job-Fair atau Bursa Kerja 2025 untuk menekan angka pengangguran. 6.000 lebih pelamar memadati kegiatan Bursa Kerja ini. Sejumlah warga ini memadati Convention Hall Simpang 5 Gumul. Kedatangan mereka untuk mendaftar pekerjaan di Bursa Kerja yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri. Selain memudahkan warga mencari kerja, Bursa Kerja ini digelar untuk menekan angka pengangguran. Sejak dibuka hari pertama, lebih dari 6.000 warga yang mendaftarkan diri di Bursa Kerja tersebut. Mereka bebas memilih formasi pekerjaan yang telah disediakan. Total ada 45 perusahaan yang membuka lowongan kerja pada job fair kali ini. Hari ini job fair pertama
sesuai dengan di data kami itu mungkin sekitar 6 ribuan yang daftar secara online. Nah, biasanya daftar online itu ya beberapa kemungkinan lah. Ada beberapa nanti daftar aja tapi tidak hadir, tapi itu sebagai antisipasi kami berarti terkait dengan persiapan kami ya sekitar 6 ribuan itu kita siap-siap untuk menerima pelamar. Mungkin itu. Sementara itu salah satu peserta mengaku cukup terbantu dengan adanya bursa kerja itu. Pasca mengalami habis kontrak di perusahaan lama, ia langsung mencari kerja dengan mendaftarkan diri di 9 perusahaan. Totalnya ada 9 tempat, Kak. Mana aja sih, Bang? Kalau untuk mana aja itu lupa, tapi salah satunya ada di Bank BRI. Iya. Kalau sebelumnya Banyak udah pernah kerja atau bagaimana? Sudah pernah, karena saya itu kontraknya sudah habis. Yang pasti sangat bermanfaat bagi saya karena bisa membantu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bursa kerja di semester awal tahun 2025 ini nantinya menjadi acuan pemerintah Kabupaten Kediri untuk menekan angka pengangguran. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Pemkab Kediri sidak kesehatan hewan kurban. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 24.000 lebih jamaah yang tergabung dalam 65 kloter. Dari keberangkatan ini ada 26 open seat atau tempat duduk pesawat tak terisi karena adanya jamaah tertunda berangkat dengan sejumlah kendala. Sesuai data PPIH embarkasi Surabaya, ada 24.700 jemaah yang terbagi dalam 65 kloter dari embarkasi Surabaya telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dalam pemberangkatan ini ada 26 open seat atau kursi pesawat yang batal digunakan jemaah karena sejumlah kendala. Ada 3 jemaah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Haji dengan 2 pendamping dan sebagian besar jemaah lain yang belum diberangkatkan karena visanya gagal terbaca saat proses keimigrasian Arab Saudi. Bagi jemaah yang visanya gagal terbaca, belum bisa diberangkatkan ke Tanah Suci dan dikembalikan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, dan selanjutnya menunggu proses penyempurnaan visanya. Sudah 67% dan dari hari ke hari, alhamdulillah, seat kosongnya atau open seat-nya semakin bisa diatasi. Terima kasih atas kerjasama semua pihak. Kalau alasan open seat tadi 26 sampai open seat itu apa? Alasannya satu, karena sakit di rentang 12 jam. Jadi sebelum 12 jam masih bisa diganti, tapi kalau sudah 12 jam menjelang keberangkatan tidak bisa diganti. Ketika jamaah sakit di waktu-waktu itu, kita tidak bisa menggantikan jamaah yang lain. Proses pemberangkatan jemaah embarkasi Surabaya masih akan berlangsung sampai 30 Mei nanti dengan total 97 kloter dari embarkasi Surabaya. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Usia senja tak menghentikan niat Sastro Wasio yang bekerja sebagai petani untuk menunaikan ibadah haji. Calon haji tertua yang terdaftar dari Kota Malang ini berangkat ke Tanah Suci didampingi putranya. Sastro Wasio berusia 94 tahun menjadi jemaah tertua yang berangkat dari Kota Malang. Ia siap berangkat ke Tanah Suci didampingi putra kandungnya Suparyono yang kini berusia 54 tahun. Saat ditemui di rumah putranya di Kelurahan Gadang, Gang 21A, Kota Malang, Sastro mengaku tidak ada persiapan khusus menjelang pemberangkatan ke Tanah Suci. Sastro menceritakan setiap hari dirinya bekerja sebagai petani di Ngawi. Karena itulah meski secara usia Sastro tidak muda, namun kebiasaannya sebagai petani membuat fisiknya masih bugar. Ia bisa berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji adalah keinginannya sejak mendaftar pada tahun 2019 lalu. Setiap harinya kalau di Ngawi ngapain aja, Pak? Ya, di Tegalan melihat tanaman dan
mau saja yang itu pengen lihat ya di mana yang saja didekati lah di tanaman ya ada cengkeh, ada jeruk dan lain sebagainya itu. Buah-buahan kan ada durian dan banyak. Suparyono Putra Sastro menjelaskan ayahnya tinggal di Ngawi. Namun untuk ibadah haji Sastro mendaftar di Kota Malang. Keinginan Sastro menunaikan ibadah haji setelah berangkat umroh pada tahun 2015 lalu. Suparyono juga bersyukur bahwa ayahnya ini tak memiliki riwayat penyakit bawaan. Secara fisik, kondisi Bapak seperti apa sebenarnya? Alhamdulillah sampai sekarang kan Bapak memang dari dulu nggak punya riwayat penyakit itu kan nggak ada Mas. Kalau memang sakit kecil-kecil nggak wajar lah gitu. Maka sampai sekarang Bapak kan memang alhamdulillah sehat sampai sekarang. Sastro Wasio dan putranya tergabung dalam kloter 77. Sastro bersama jemaah haji lain akan berangkat ke Tanah Suci dari Kota Malang pada 23 Mei. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemkab Kediri menggelar pemeriksaan hewan kurban di sejumlah peternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Langkah ini untuk mengantisipasi adanya hewan kurban yang sakit dan tak layak jual. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri ini mendatangi salah satu peternak yang ada di Kecamatan Kandat. Kedatangan mereka untuk memeriksa sapi kurban yang ada di tempat ini. Pemeriksaan dilakukan untuk mengantisipasi adanya hewan kurban yang terkena penyakit atau tak layak jual. Selain kondisi fisik sapi, kebersihan kandang peternak tak luput dari pantauan petugas. Hasilnya petugas tidak menemukan hewan kurban yang terkena penyakit dan seluruhnya layak untuk dijual. Petugas memastikan hewan kurban yang dijual di wilayah Kabupaten Kediri sampai saat ini aman. Pemeriksaan tersebut rencananya akan rutin digelar hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Nah, tujuan monitoring ini adalah tentunya untuk melihat kesehatan ternak kurban, kemudian juga untuk mengetahui ketersediaan apakah cukup atau tidak, dan tentunya itu nanti akan memberikan istilahnya kenyamanan untuk para pembeli ternak kurban begitu. Ya, kalau pemeriksaan tentunya meliputi dari pemeriksaan fisik ya. Kalau fisik tampak lincah, kemudian tidak ada discak di mata, mulut, dan lubang kumlah lainnya. Kemudian juga kita menanyakan status vaksinasi. Alhamdulillah ini tadi sudah vaksin semua ya, untuk PMK, vaksin PMK utamanya. Itu untuk populasi, maksudnya ternak yang siap kurban, untuk sapi di Kabupaten Kediri ada lebih dari 12.600 yang siap untuk kurban. Kalau yang kambing ada 45.000 sekian, domba yang siap kurban ada 6.600 sekian. Sementara itu peternak mengaku menjelang Hari Raya Idul Adha seluruh sapi miliknya telah dipesan untuk kurban. Menurutnya harga sapi saat ini mengalami peningkatan yakni berkisar 25 hingga 30 juta rupiah. Belinya sekitaran Kediri saja, untuk luar kota ada satu ke Surabaya. Apakah ada perbedaan harga jika dibandingkan dengan hari-hari biasa gitu? Hari biasa kita ada, kalau hari biasa kita jual per kilo 50.000. Kalau di hari raya kurban kita jual 55.000 per kilo. Bobot hidup ya Mas. Dari data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, populasi hewan kurban saat ini melimpah. Di Kediri untuk populasi sapi mencapai 12.600 ekor, sedangkan kambing mencapai 45.000 ekor. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Sejumlah peternak domba di Kabupaten Madiun ramai pesanan domba untuk Hari Raya Idul Adha. Pesanan domba tidak hanya datang dari Madiun, tetapi juga dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Peternak domba di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mulai ramai pesanan domba untuk kurban Idul Adha. Domba yang dipesan merupakan domba berusia 12 bulan lebih atau domba yang gigi serinya sudah berganti. Muhammad Saifuddin, pemilik peternak, menyebut pesanan domba sudah datang sejak awal bulan April lalu. Sampai saat ini sekitar 42 domba miliknya sudah terpesan oleh calon pembeli. Pesanan domba tidak hanya datang dari Karesidenan Madiun saja, melainkan juga datang dari warga luar kota seperti dari Blitar hingga Sidoarjo. Harga domba yang ditawarkan bervariasi mulai Rp1.500.000 sampai dengan Rp4.500.000, tergantung dari berat dan besar kecil domba. Alhamdulillah dari H-1 bulan kemarin kita sudah dapat beberapa pesanan baik yang partai maupun yang eceran. Tapi untuk saat ini masih banyak yang eceran. Kalau permintaan warga itu yang seperti apa sih untuk kurban ini? Biasanya yang paling laku itu di harga 2,5 sampai 3 juta. Itu yang favorit. Pembeli bisa memilih sendiri domba yang diinginkan, kemudian menitipkan domba pilihannya ke peternak atau langsung dibawa pulang. Kalau menurut saya di sini bukan hanya tetap sangat bagus gitu kan. Jadi dari postur badannya, dari depan, dari kakinya, dari punggung belakangnya itu termasuk bagus di sini. Bagus Pak ya? Iya bagus. Berarti kalau buat kurban ini sudah sebenarnya kalau korban ya? masuk sekali gitu kan. Karena dari segi badan, berat badan itu sudah sebenarnya masuk, tapi kan untuk masa dia udah bisa untuk korban itu kan sesuai dengan umurnya. Bukan karena dari poinnya enggak, tapi dari umurnya. Kebersihan kandang wajib dijaga agar domba tetap selalu dalam kondisi sehat. Selain domba, peternak ini juga melayani pesanan kambing untuk kurban. Pembeli juga bisa menitipkan domba maupun kambing kurban yang sudah dibeli sampai Hari Raya Idul Adha nanti. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Wisata menarik ladang bunga matahari di Kota Batu akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, Kota Batu tak henti menawarkan pesonanya sebagai kota wisata. Salah satunya destinasi wisata bunga matahari. Meski hanya buka 2 kali dalam setahun, wisata ladang bunga matahari ini mampu menarik perhatian wisatawan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Inilah ladang bunga matahari yang terletak di tengah perkebunan bunga mawar dan sayur milik warga di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Hembusan udara sejuk Kota Batu akan langsung menyambut pengunjung saat berada di tengah ladang bunga matahari. Meski berada di tengah perkebunan warga, namun keberadaan ladang bunga matahari cukup dikenal di media sosial. Felix Taufik Ismail, pengelola ladang bunga matahari, menyebut ladang bunga matahari ini adalah wisata musiman karena bunga matahari tidak mekar sepanjang tahun. Wisata ladang bunga matahari ini hanya buka 2 kali dalam 2 tahun. Setiap kali buka, ladang bunga matahari ini bertahan selama 1 bulan. Setelah melewati masa 1 bulan, bunga matahari akan layu. Dan saat itulah pengelola menutup ladang untuk kunjungan wisatawan. Selama penutupan, pengelola akan kembali menanam bibit bunga matahari. Ladang bunga matahari ini wisata musiman. Wisata musiman biasanya setahun kita buka 2 kali antara pertengahan tahun atau awal akhir tahun. Bunga matahari ini masanya itu sekali tanam langsung habis. Jadi nggak kayak mawar atau bunga lain-lain itu kan habis dipotong bisa tumbuh lagi. Kalau matahari cuma 1 kali penanaman.
Keindahan bunga matahari yang berpekaran ini menjadi daya tarik bagi pengunjung. Tak hanya dari Kota Batu dan Malang, pengunjung juga banyak datang dari luar kota. Mereka mengaku penasaran dengan ladang bunga matahari yang berada di Kota Batu. Tak hanya sekedar berfoto untuk mengisi konten di media sosial, pengunjung juga bisa sembari belajar tentang bunga matahari. Kalau menurut saya cukup menarik sih Mas, karena memang di sini kan jatuhnya lebih ke alami gitu ya Mas ya. Dan kita juga di sini lebih tahu gitu bentuknya bunga matahari itu kayak gimana, terus juga warnanya sama cara kita buat menanamnya. Kan soalnya di depan tuh kan ada petunjuk bagaimana cara buat menanam matahari kayak gitu. Jadi kita bisa lebih mencintai bunga dan mencintai segala tumbuhannya lah istilahnya. Dengan membayar tiket masuk Rp20.000, pengunjung sudah bisa mendapatkan setangkai bunga matahari dan topi sebagai properti pelengkap foto. Nah, bagaimana? Anda tertarik berkunjung ke sini? Mumpung bunga matahari masih bermekaran loh. Tim Liputan Kompas TV Batu, Jawa Timur.